Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Norma Umar, Kepala SD Negeri 2 Kolakasi, sekaligus Ketua Komunitas Belajar Mepokowaso, Kepala Sekolah Kabupaten Kolaka. Pendidikan adalah jalan panjang menuju peradaban. Kepala sekolah merupakan penggerak perubahan yang harus memiliki kompetensi, memiliki kemampuan untuk membawa guru dan siswanya menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kepala sekolah harus memiliki kemampuan berkolaborasi, berbagi, berinteraksi dengan sesama kepala sekolah di satuan pendidikan. Hal ini sangat dibutuhkan karena kebutuhan akan informasi terkadang tidak menyeluruh dan tidak sampai kepada kepala sekolah secara utuh. Dibutuhkan wadah dan ruang yang tepat untuk saling berdiskusi, saling berbagi antar kepala sekolah. Berangkat dari sinilah pemikiran saya sehingga kemudian kami berembuk berdiskusi dengan teman-teman kepala sekolah untuk membentuk satu wadah, membentuk satu komunitas belajar yang beranggotakan para kepala sekolah SD se-Kabupaten Kolaka. Dan alhamdulillah pada tanggal 21 Januari 2024 terbentuklah komunitas belajar Mepokowaso Kepala Sekolah se-Kabupaten Kolaka yang diinisiasi oleh saya sebagai penggerak komunitas sekaligus ketua komunitas belajar yang beranggotakan 30 orang peserta. Sebelum terbentuknya komunitas Mepokowaso, kepala sekolah di Kabupaten Kolaka sebagian besar bekerja secara individu tanpa berdiskusi, tanpa menyatukan persepsi, sehingga informasi-informasi yang harus dianalisa, yang harus sampai secara utuh kepada masing-masing kepala satuan pendidikan itu terkadang dimaknai berbeda-beda. Kemampuan kepala sekolah yang berbeda-beda dalam menganalisa informasi ini menjadi satu hal yang membuat informasi tidak sampai dengan baik. Implementasi kurikulum Merdeka membutuhkan perubahan paradigma, dan ini tentu saja kepala sekolah dituntut bukan hanya sebagai manajer yang mengurus sumber daya dan mengurus manajemen yang lain, tetapi kepala sekolah harus mampu menjadi pemimpin perubahan dan mampu membawa guru, sekolah, dan siswanya menuju perubahan berpikir pembelajaran bermakna. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara tuntutan kebijakan dan kondisi nyata di satuan pendidikan. Berangkat dari pemahaman teman-teman bahwa implementasi kurikulum Merdeka, perubahan-perubahan yang terjadi tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Harus ada wadah yang membentuk sebagai ruang untuk belajar dan berbagi bagi para kepala sekolah. Proses membangun komunitas belajar kepala sekolah bukanlah tanpa tantangan. Ada banyak tantangan yang saya alami ketika mulai membangun komunitas ini. Tantangan yang pertama adalah keterbatasan sumber daya, ya, dan keterbatasan waktu yang dimiliki oleh para kepala sekolah karena kesibukan dengan tugas-tugas administrasi, sehingga waktu untuk berkolaborasi dan berdiskusi dengan teman-teman kepala sekolah lain itu kurang. Tantangan yang kedua adalah budaya kerja individual yang selama ini sudah melekat di masing-masing kepala sekolah. Masing-masing kepala sekolah selama ini berjalan dengan sendiri tanpa ada kerjasama dengan teman-teman lain, sehingga sulit menyatukan persepsi. Lalu tantangan selanjutnya adalah mengubah pola pikir dari teman-teman kepala sekolah bahwa tugas belajar itu sebenarnya kepala sekolah tidak perlu lagi, ya. Yang perlu belajar itu adalah guru. Nah, inilah yang kemudian menjadi tantangan terbesar dalam memulai dan membangun komunitas belajar kepala sekolah ini. Namun, di balik tantangan-tantangan itu kemudian menjadi potensi untuk
menggerakkan dan memulai membangun komunitas belajar Mepokoaso. Menjawab tantangan-tantangan tadi, saya dan beberapa teman kepala sekolah berdiskusi dengan pengawas pembina sekolah kami. Kemudian kami membentuk komunitas belajar Mepokoaso ini dengan asumsi bahwa implementasi kurikulum merdeka tidak bisa dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Butuh kolaborasi dan diskusi yang bisa membawa perubahan di sekolah atau di satuan pendidikan masing-masing. Semua kegiatan Kombel Mepokoaso dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai kebersamaan, kejujuran, dan keberlanjutan. Dalam pelaksanaannya, Mepokoaso menggunakan pendekatan dari kepala sekolah, oleh kepala sekolah, dan untuk kepala sekolah. Tidak ada jarak antara penggerak dan peserta. Semua adalah pembelajar. Pendekatan ini menumbuhkan rasa kepemilikan yang kuat dan meminimalkan ketergantungan pada pihak luar. Kegiatan Mepokoaso dilakukan secara daring dan luring. Jika dilaksanakan daring, maka peserta kegiatan terbatas pada anggota komunitas Mepokoaso saja, tapi diikuti oleh guru dan kepala sekolah yang mendaftar melalui link yang di-share di media sosial. Dengan semangat gotong royong, kegiatan komunitas dijalankan secara mandiri, memanfaatkan ruang sekolah dan memaksimalkan teknologi digital sederhana seperti Google Meet dan Zoom. Program unggulan Mepokoaso adalah Forum Optima atau Forum Optimalisasi Manajemen dan Pembelajaran. Pelatihan singkat yang difasilitasi oleh anggota yang memiliki kemampuan khusus seperti penyusunan kurikulum satuan pendidikan, pengolahan keuangan sekolah, atau perencanaan berbasis data, dan pendekatan pembelajaran mendalam. Bentuk kegiatan daring atau luring tergantung kesepakatan forum. Hasil yang diharapkan kepala sekolah lebih percaya diri sebagai fasilitator di kombel sekolah masing-masing. Dari refleksi bersama muncul kesadaran bahwa Mepokoaso bukan sekedar pertemuan atau rapat-rapat biasa, tetapi Mepokoaso adalah sebuah budaya belajar. Dampaknya mulai terlihat, guru-guru mulai belajar, mulai berdiskusi, dan mulai berbagi praktik baik bersama teman-temannya di komunitas belajar guru-guru juga. Supervisi dilaksanakan berbasis coaching, sehingga dalam melaksanakan supervisi, guru-guru juga merasa tidak sedang dihakimi oleh Bapak dan Ibu kepala sekolah, tetapi sedang mencari solusi dari akar permasalahan yang dihadapi di kelasnya masing-masing. Pengalaman berharga saya sebagai Ketua Komunitas Belajar Mepokoaso adalah ketika saya dinyatakan lulus dalam seleksi penggerak komunitas belajar kepala sekolah yang disingkat bergema, jadi bergerak bersama kepala sekolah, itu yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Alhamdulillah saya dinyatakan lulus bersama 2 orang teman dari Sulawesi Tenggara. Hal ini tentu berkat dukungan dari teman-teman yang lain di komunitas belajar Mepokoaso dan juga dari teman-teman guru saya di sekolah yang selalu mensupport dan memberikan dukungan serta motivasi kepada saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.